Di episode sebelumnya, Shu-Ching berdiri di antara darah dan kabut. Cahaya ungu berdenyut di dadanya. Bayangan belum pergi, dan akhir ini hanyalah awal. Tonton kelanjutannya hanya di channel ini. Ayo pergi, kata Crucifix sambil melirik Sersan Thunder lalu mundur. Graceful Raptor dan Savage Ghost melakukan hal yang sama. Shu-Ching memandang Sersan yang menuju ke arah kawanan serigala. Para serigala tampak takut dengan kekuatan roh ledakan yang meluncur dari dirinya. Tapi Shu-Ching tidak bergerak. Sebaliknya, dia berdiri di tempatnya dan mengangkat tusuk besinya yang berkilauan bahkan dalam cahaya redup. Nak, tahukah kamu mengapa Sersan Thunder bertanggung jawab? Crucifix berkata, bahkan ketika dia terbang mundur. Ini bukan hanya karena basis budidayanya berada di kondensasi Qi tingkat ke-6. Itu karena rasa penilaiannya dan bagaimana dia mengambil tanggung jawab di saat krisis. Pada saat yang sama ketika kata-kata salib mencapai Shu-Ching, suara gemuruh yang keras bergema. Sebuah anak panah dari busur salib telah menghantam sebuah pohon besar sekitar 600 meter jauhnya, dan pohon itu tumbang ke tanah. Savage Ghost dan Graceful Raptor juga mengambil tindakan untuk menebang pohon satu demi satu, menciptakan dinding dengan hanya bukaan kecil di dalamnya seperti pintu gerbang. Setelah selesai, Crucifix dan Graceful Raptor terus mundur. Sementara itu, Savage Ghost berdiri di depan bukaan, tampak seperti gunung, perisainya di satu tangan, dan tongkat gigi serigala di tangan lainnya. Di depan, Sersan Thunder tiba-tiba bergerak. Tangannya bersinar terang saat dia menerjang ke arah serigala. Saat dia bergerak, dia menyerang, dan setiap serigala yang dia pukul meledak menjadi awan darah kental. Namun, ada begitu banyak serigala dalam kawanannya, sehingga Sersan Thunder segera menghilang di antara mereka. Anggota pasukan Thunderbolt lainnya hanya bisa mendengar suara ledakan dan teriakan para serigala. Anak, teriak salib. Kembalilah ke sini bersama kami. Kamu akan memiliki kesempatan untuk bertarung segera. Pasukan Thunderbolt jelas memiliki rencana pertempuran, jadi Shu-Ching mundur menuju Savage Ghost. Savage Ghost menyeringai padanya dan menggerakkan ibu jarinya ke arah bukan di dinding pepohonan darurat. Shu-Ching menyelinap masuk, lalu mengikuti Crucifix dan Graceful Raptor. 600 meter melewati Savage Ghost. Dia menyusul Graceful Raptor yang juga menumpuk pohon untuk membuat penghalang. Tepat di depan lubang itu, dia mengambil bubuk lagi, menyebarkannya, dan baru saja menggigit ibu jarinya untuk mengambil darah. Dengan darahnya, dia menelusuri simbol kompleks di tanah. Saat merasakan Shu-Ching mendekat, dia menatapnya dan memberinya tatapan yang mengatakan, teruskan. Shu-Ching melewatinya dan melanjutkan menuju salib yang sedang berjongkok di pohon 600 meter jauhnya. Pohon itu sangat besar, memberikan pemandangan indah ke seluruh area. Melihat ke bawah saat Shu-Ching mendekat, Crucifix berkata, kamu bertanggung jawab atas area di belakangku, mundur 600 meter. Shu-Ching mengangguk. Saat ini, dia menyadari apa yang ada dalam pikiran pasukan Thunderbolt. Setelah berlari melewati pohon itu, dia berlari sejauh 600 meter dan kemudian melihat sekeliling. Setelah memastikan bahwa area tersebut bersih, dia menemukan sepetak lumpur di dekat semak-semak tempat dia bersembunyi. Ini seperti saat dia berburu makanan di reruntuhan kota. Setelah berada di tempatnya, dia tetap tidak bergerak sama sekali. Tak lama kemudian, ledakan yang terjadi di kejauhan semakin hebat. Karena semua pepohonan menghalangi pandangannya, dia tidak dapat melihat apa yang terjadi pada jarak 2400 meter. Namun, dia bisa merasakan bahwa sedang terjadi pertempuran sengit. Tepat di luar jangkauan pandangan Shu-Ching, Sersan Thunder memang sedang bertarung melawan para serigala. Meskipun dia berada di kondensasi Qi tingkat ke-6, mengingat dia tidak dapat membuang energi, dia tidak dapat melakukan sesuatu yang luar biasa. Untungnya, dia memiliki kendali luar biasa atas kekuatan rohnya. Memanfaatkan hal itu, dia sekarang memimpin serigala bersisik hitam menuju Savage Ghost. Dengan seringai jahat, Savage Ghost mengangkat tongkat gigi serigalanya ke atas. Kemudian Sersan Thunder melewatinya dan dia menghantamkannya ke arah serigala yang datang. Jauh di atas pohon, salib telah menyiapkan busurnya. Aliran kekuatan roh dalam bentuk anak panah menjerit, meninggalkan garis-garis di udara saat mereka melesat ke arah serigala. Melolong memenuhi udara lagi saat Sersan Thunder meninggalkan Savage Ghost dan berlari menuju posisi Graceful Raptor. Sekarang, Savage Ghost berdiri di sana sendirian, sebuah gunung hidup yang menghalangi semua musuh. Di sekitar titik inilah Shu-Ching, dari posisinya yang tersembunyi di dalam lumpur, melihat Sersan Thunder berlari ke arahnya dan menjauh dari pertempuran. Sersan Thunder melewatinya dengan kecepatan tinggi.
Sersan tua itu melakukan kontak mata, tetapi tidak punya waktu untuk mengangguk. Beberapa saat kemudian, dia sudah lewat 600 meter, di mana dia duduk bersila, mengeluarkan bolus putih, dan mulai bermeditasi. Di sana dia akan tetap tinggal sampai tiba gilirannya untuk bertarung lagi. Ini adalah strategi pertempuran dasar pasukan Thunderbolt. Sersan Thunder adalah yang terkuat di antara mereka. Dia menahan musuh sementara yang lain mundur dan mengambil posisi. Savage Ghost adalah garis pertahanan berikutnya. Saat dia lelah, Graceful Raptor akan maju, dan di belakangnya ada Salib. Dengan bergantian menahan musuh, mereka bisa punya waktu untuk beristirahat dan memulihkan diri. Itu adalah cara ideal bagi pasukan kecil untuk bertarung di wilayah terlarang, di mana mutagennya kuat. Di antara kelompok itu, Sersan Thunder dan Crucifix lah yang bekerja paling keras. Yang pertama harus bertarung paling lama, membunuh serigala paling banyak, dan mengulur waktu paling banyak untuk teman-temannya. Adapun yang terakhir, dia tidak hanya harus melakukan yang terbaik untuk mengusir serigala, tetapi juga dia harus memanfaatkan tempatnya di atas untuk menjaga keamanan anggota pasukan lainnya. Meskipun demikian, setiap orang mempunyai peran penting, dan mereka semua harus saling percaya dan bekerja sama. Jadi seperti inilah pasukan pemulung, pikir Shu Qing, ekspresi tekad muncul di matanya. Dia tetap di tempatnya, tidak bergerak selama beberapa waktu. Kemudian dia melihat Savage Ghost mundur dari pertarungan, dadanya naik turun saat dia bernapas. Tidak lama setelah itu datanglah Graceful Raptor, yang terlihat sangat pucat dan tangannya terlipat di dada. Akhirnya, Salib melewati Shu Qing. Pria itu memasang ekspresi muram di wajahnya, seperti biasa. Namun, Shu Qing dapat merasakan fluktuasi kekuatan rohnya sangat lemah. Di belakangnya ada segerombolan serigala yang tak ada habisnya. Crucifix tampak ragu meninggalkan Shu Qing di sana untuk bertarung. Saya bisa mengatasinya, kata Shu Qing muram. Salib tidak merespons. Dia terus bergerak dan serigala-serigala itu mendekat. Angin sepoi-sepoi menerpa Shu Qing. Saat melihat keluar, dia melihat sekitar selusin serigala memimpin penyerangan. Tubuh mereka ditutupi sisik hitam. Mata mereka merah. Saat mereka menyerangnya, mereka memancarkan kebrutalan dan kegilaan. Jelas sekali. Bentrokan awal dengan pasukan Thunderbolt telah menyebabkan banyak dari mereka tewas dan terluka. Tapi bau darah telah membuat serigala bersisik hitam lainnya semakin ganas. Rupanya, para serigala tidak memperhatikan Shu Qing sama sekali dan fokus pada Salib. Namun, saat mereka lewat, belati Shu Qing terbang dan menusuk kepala serigala terdekat. Serigala itu melolong kesakitan sebentar sebelum mati. Bahkan ketika tubuhnya jatuh, Shu Qing bergerak kabur. Tusuk besi hitamnya berkilauan saat dia menusukkannya ke mata serigala lain. Kemudian dia mengepalkan tangan kirinya dan melancarkan serangan ke serigala ketiga. Serigala itu meledak, menghujani Shu Qing dengan darah. Dalam waktu singkat, dia telah membunuh 3 serigala. Dia gesit dan mematikan seperti raksasa saat dia berlari melewati kawanan serigala. Matanya dingin dan serangannya tegas. Serigala bersisik hitam satu demi satu jatuh ke tusuk besinya, memenuhi area itu dengan jeritan kesakitan. Tak lama kemudian, dia berlumuran darah lengket, tapi dia tetap memegang tusuk satenya, yang sekarang berwarna merah, bukan hitam. Namun jumlah serigala sangat banyak, sehingga tak lama kemudian, beberapa serangan mereka berhasil melewati pertahanannya. Satu demi satu, luka taring dan cakar menumpuk di tubuhnya. Untungnya, dia berhasil menghindari sebagian besar serangan tersebut. Terlebih lagi, kekuatan regeneratif yang diberikan oleh kristal ungu juga menghasilkan keajaiban. Luka daging akan sembuh dalam beberapa saat, dan bahkan luka yang lebih serius setidaknya akan berhenti mengeluarkan darah dengan lebih cepat. Konon, dia sangat berlumuran darah serigala sehingga anggota regu lainnya tidak mungkin melihat apa yang terjadi. Karena kemampuannya yang mengerikan untuk menyembuhkan dirinya sendiri, dia mampu bertarung lebih lama dari yang diperkirakan siapapun. Mayat serigala menumpuk, dan mata Shu Qing menjadi lebih dingin. Akhirnya, dia bertahan lebih lama daripada anggota regu lainnya. Sampai-sampai kawanan serigala itu sekarang tampak waspada terhadapnya. Dari kejauhan, serpihan cahaya samar yang menembus kanopi jatuh ke sosoknya yang berlumuran darah, membuatnya tampak semakin menakutkan. 600 meter di belakangnya adalah Sersan Thunder, dan jauh di atas pepohonan, Salib. Kedua pria itu sangat terkejut dengan tingkat keganasan Shu Qing dan kemampuannya untuk berdiri dan bertarung. "Nak, kembali!" Sersan Thunder akhirnya berteriak. Shu Qing masih belum lelah, tapi dia bisa merasakan bahwa kekuatan rohnya semakin rendah. Kristal ungu bisa memulihkan tubuhnya dan menyembuhkan luka-lukanya, tapi itu tidak bisa menggantikan kekuatan roh yang hilang.
Untungnya, dia berlatih penyempurnaan tubuh, jadi tidak seperti Graceful Raptor. Kekuatan rohnya rendah bukan berarti dia tidak bisa bertarung. Namun hal itu masih berdampak pada dirinya. Dia harus bernapas, dan itu berarti mencampurkan mutagen dengan kekuatan rohnya. Dan bercak mutasi di lengannya berdenyut lebih dari sebelumnya. Oleh karena itu, ketika dia mendengar perintah Sersan Thunder, dia tanpa ragu mundur. Saat dia mulai bergerak, seekor serigala menerjang ke arahnya. Tidak seperti yang lain, ia memiliki mata hitam, bukan merah. Tusuk besi Shuqing menjadi garis merah saat dia menusukkannya ke kepala serigala, lalu bersiap untuk terus mundur. Namun, saat itulah, bayangan mayat serigala tiba-tiba berputar dan terdistorsi. Shuqing tidak yakin apakah dia melihat sesuatu. Mengingat sinar matahari yang belang-belang di area tersebut, hal itu mungkin terjadi. Tapi sepertinya bayangan itu bergerak ke arahnya. Sinar matahari redup dan tersebar, sehingga mustahil untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi. Dan sebelum dia bisa memastikan dengan pasti, bayangan itu menyentuhnya. Sebuah getaran melewatinya, dan dia merasakan kejahatan yang tak terkatakan, tiba-tiba memenuhi dirinya dari ujung kepala sampai ujung kaki. Namun, sebelum hal lain terjadi, kejahatan mencapai dadanya, dan kristal ungu di sana, yang hingga saat ini tidak melakukan apapun selain menyembuhkan Shuqing. Saat itu juga, dia gemetar lagi saat aliran es muncul di dalam dirinya. Sesaat kemudian, perasaan melanggar batas kejahatan lenyap. Aliran es dengan cepat berhenti. Dalam sekejap mata, rasanya seperti tidak pernah ada, dan kristal ungu kembali normal. Shuqing menatap dirinya sendiri dengan kaget. Namun, sekarang bukanlah waktu yang tepat untuk memikirkan situasi tersebut. Penyembuhan tubuh, dia terbang mundur, bertanya-tanya apakah Sersan Thunder atau Salib menyadari apa yang baru saja terjadi. Saat Shuqing terjatuh, Sersan Thunder melangkah maju, ekspresi terkejut di wajahnya. Kerja bagus. Sekarang kembali ke sana dan istirahat. Serigala bersisik hitam hidup di kedalaman wilayah terlarang di mana mutagennya kuat. Mereka membenci tempat seperti ini, di mana mutagennya lebih lemah. Yang harus kita lakukan adalah bertahan cukup lama, dan mereka pada akhirnya akan mundur. Dengan itu, Sersan Thunder terus maju, melonjak dengan kekuatan roh saat dia menyerang serigala yang baru saja dilepaskan oleh Shuqing. Hantu liar muncul. Dia telah menunggu lebih jauh ke belakang untuk sementara waktu sekarang, dan melihat Shuqing berlumuran darah saat dia meninggalkan tumpukan mayat serigala, dia mengulurkan tangan untuk menopangnya. "Aku baik-baik saja," kata Shuqing sambil menepis lengannya dan terus menjauh dari garis depan. Savage Ghost mengawasinya pergi, ekspresi hormat di matanya. Ketika Shuqing mencapai Graceful Raptor, jelas dia telah diberitahu tentang pertarungannya, tapi dia masih tampak terkejut dengan penampilannya. Sesaat kemudian, dia mengeluarkan sebuah kantong kulit yang dia berikan padanya. Dia menerimanya, dan bisa merasakan dari bentuknya yang berisi pil obat. Berterima kasih kepada Graceful Raptor, dia terus melewatinya sampai dia melihat salib jauh di atas pohon. Crucifix tidak mengatakan apa-apa, tapi dia mengangguk setuju pada Shuqing. Shuqing membalas anggukan itu dalam diam. Akhirnya, dia menemukan tempat di bagian paling belakang tempat dia mengeluarkan nafas penuh energi vital yang tidak murni, lalu mengeluarkan 3 bolus putih. Saat pil itu bekerja, dia mulai menyerap kekuatan roh untuk mengisi kembali dirinya sendiri. Sekitar 1 jam kemudian, dia membuka matanya. Dia tidak lagi kelelahan. Lebih jauh lagi, dia terkejut saat mengetahui bahwa mutagen di dalam dirinya tampaknya dapat diabaikan. Kemudian dia menarik lengan bajunya dan melihat ke lengan kirinya. Dan yang mengejutkan, dia menemukan bahwa salah satu bercak mutasi telah hilang. Namun, dia jelas masih berada dalam penyempurnaan tubuh tingkat kedua. Dia tidak melemah sama sekali karena pertarungan sengit itu. Dan setelah pulih, dia bahkan menemukan bahwa dia telah membuat beberapa kemajuan. Dia ingat dengan jelas bahwa saat bertarung, dia dipaksa untuk menyerap kekuatan roh di sekitarnya dan merasakan 2 bercak mutasi di lengannya berdenyut-denyut. Dia pernah mengonsumsi bolus putih sebelumnya, namun belum pernah seefektif ini. Namun tidak ada penjelasan lain atas apa yang baru saja terjadi padanya, selain rasa dingin yang mengalir melalui dirinya berkat kristal ungu. Bayangan itu terasa keji. Kemudian kristal itu mengeluarkan rasa dingin itu. Matanya menyipit saat dia mengingat kembali pemandangan mengerikan sebelumnya. Dia benar-benar yakin bahwa dia telah melihat bayangan itu bergerak, dan itu bukanlah tipuan cahaya. Dan aliran dingin dari kristal ungu juga nyata. Sepertinya ia telah melawan gangguan kejahatan dan menyedotnya ke dalam.
Apakah itu mengkonsumsinya? Yang dia miliki sekarang hanyalah kecurigaan dan spekulasi.